Hello guys, welcome back with me. My name is Arya Penatas and NIM 152011413052 dari Pariwisata 2. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang hal apa yang menjadi wisatawan itu menarik bagi milenial dan apa saja strategi yang harus dikembangkan agar para milenial bisa tertarik dengan pariwisata industri. Yuk kita simak berikut ini. Sungguh menarik bukan mencermati tren industri yang ada di pariwisata domestik. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata atau disebut Kempar nampaknya menyadari akan hal ini. Terlihat dari target pencapaian kedatangan wisatawan mancanegara atau Wisman yang mencapai 20 juta pada tahun 2019. Sepertiganya hampir 6 juta sampai 7 juta orang merupakan wisatawan milenial. Sementara untuk wisatawan Nusantara ada sebanyak 28 juta orang. Bahkan pada tingkat dunia diproyeksi pada tahun 2030 mendatang, pasar pariwisata Asia didominasi oleh wisatawan milenial yang berusia 15 tahun sampai 34 tahun, mencapai 57%. Sebuah pasar yang potensial dan menggiurkan untuk menyasar kalangan milenial tidaklah mudah. Harus ada strategi marketing yang pas dan jitu. Fakta menarik lainnya, wisatawan berusia 15-29 tahun ternyata menyumbang sekitar 23% dari wisatawan global pada tahun 2016 dan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Memang, generasi milenial mungkin belum seluruhnya kuat secara finansial atau lainnya. Namun mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan perjalanan atau something to do yang mereka lakukan. Berubah radikal. Generasi milenial bisa dikatakan paling radikal berubah dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya. Hal itu mungkin maklum karena mereka terekspos atau terpapar begitu intens dengan teknologi dan media digital yang sangat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Bagaimana mendekati generasi ini? Tentunya sangat berbeda sekali. Platform digital harus jadi pintu masuk untuk pengembangan wisata milenial yang ada di Indonesia, terutama untuk meraih wisatawan milenial tersebut. Dunia digital memang menjadi pintu masuk bagi banyak, bahkan menjadi syarat seseorang masuk dalam kategori yang dinamakan generasi milenial. Mungkin dengan cara model ekonomi sharing dan kolaborasi sebagai ciri dari era digital 4.0 sekarang ini juga menjadi kata kunci untuk mengembangkan industri pariwisata milenial yang ada di dalam tanah air secara digital, baik melalui media sosial maupun media digital lainnya. Kemudian Kementerian Pariwisata juga harus memulai menjembatani dengan kalender atau event-event wisata skala nasional dan lokal internasional yang bernuansa dan berselera serta mengakomodasi kepentingan para anak muda ini atau yang disebut juga millennial friendly kepada mereka. Dan apabila perlu bisa bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif atau yang disingkat dengan Bekraf untuk mengembangkan atraksi atau pertunjukan dan cenderamata yang bernuansa milenial. Libatkan juga anak-anak muda itu dalam mendesain dan merencanakan pembuatan atau revisi kalender event wisata di dalam tanah air. Sedangkan pihak otoritas dan lokal nasional harus mulai menyesuaikan regulasi terkait tata kelola destinasi pariwisata. Unggulan agar melahirkan preferensi berwisata di dalam negeri bagi kelompok milenial. Kemudian pemerintah lokal dan nasional harus terus mendorong semua pihak untuk menggeser sebagian besar lini bisnisnya ke ranah digital. Sementara itu, para pelaku bisnis pariwisata
juga harus mulai sedikit memoles produk atau paket pariwisatanya yang mampu menampung aspirasi berwisata bagi kalangan muda, seperti paket wisata yang menarik ke destinasi yang unik yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah bagi daerah, terutama otoritas lokal terkait, segeralah untuk menginventarisasi destinasi-destinasi wisata yang unik atau desa wisata yang menawarkan berbagai petualangan, pengalaman yang baru bagi generasi milenial kita. Lalu bekerja sama secara intens dengan pelaku bisnis yang terkait dengan pariwisata, mulai dari biro wisata sampai para pelaku bisnis kuliner, bisnis perhotelan, untuk memoles, membenahi, dan upgrading, scaling up destinasi wisata tersebut agar bisa segera diperkenalkan kepada kaum generasi muda atau yang disebut juga dengan kaum milenial. Hanya dengan cara macam inilah destinasi wisata Nusantara tidak akan kehilangan potensi pasarnya, yakni generasi milenial. Sekaranglah saatnya untuk kita mulai menggarap lebih intensif lagi pasar anak muda yang sangat besar kekuatannya. Jangan sampai pasar anak muda direbut oleh negara tetangga atau negara lain yang juga berlomba-lomba untuk menarik kelompok ini untuk berwisata ke negaranya. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam opini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.